Apa yang ada di hati, sama dengan yang diucapkan lidah. Tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan, semua dituntun atas izin Allah. Kemuliaan akhlak seseorang, bukan di saat lagi santai, tapi kemuliaan diuji saat tertimpa musibah. Saya lebih baik korban sendiri, daripada korban umat. Tidak ada rasa malu untuk segera minta maaf. Orang yang ikhlas dan bisa menyampaikan dakwah, dia tidak melihat jumlah pengikutnya. Binatang kita kasih sayang, apalagi manusia. Saya lebih baik mengalah, daripada harus bertengkar. Insya Allah semua kejadian ada hikmah. Saya percaya dan yakin, tak ada yang buruk dari Allah. Mungkin di pandangan kita buruk, tapi di balik keburukan itu ada kebaikan. Saat dicaci di media sosial, saya sampaikan, terima kasih banyak, nasihat Anda sangat berarti bagi saya. Mari kita menjaga perdamaian dan kesatuan. Ada berbeda di antara kita, beda pandangan, beda pemahaman, itu wajar manusia. Beda daya otak dan daya pikir, tapi jangan gara-gara perbedaan itu dijadikan permusuhan. Saya duduk sama diri saya sendiri dan berpikir, kenapa saya kok jadi begini? Tak mau marah dan tidak mau menjelekkan orang. Saya mencari tahu kenapa saya istiqomah. Tidak bisa mereaksi caci maki. Akhirnya menemukan, kalau saya membalas itu tak ada manfaatnya. Melukai orang tak ada untungnya. Apabila orang lain punya salah, maafkanlah dia. Kita tidak tahu apa urusan manusia sama Allah. Masing-masing punya rahasia sama Allah, yang barangkali tidak ada manusia lain pun yang tahu. Bisa jadi sebab kebaikan itu, terampuni dosanya. Kita nggak mau saling menyakiti, saling melempar. Beda pandangan bukan berarti bermusuhan. Ketika ditimpa musibah, ucapkan Alhamdulillah, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini dari Allah. Kenapa Alhamdulillah dan tetap memuji Allah? Diyakini akan datang ketenangan yang luar biasa. Kita mohon maaf, semua bisa pandai berbicara yang terbaik dan mengambil kalimat yang terindah. Tapi kalau perilaku kita tidak pas dan tidak baik, buat apa? Saya selalu berprinsip, orang yang salah sama saya doa ya Allah ampunilah dia. Kalau saya yang salah sama dia, ya Allah ampunilah saya. Kalau saya tidak bisa menjaga nama baik negeri Indonesia, lebih baik saya cabut kewarganegaraan. Semakin kita mau meniru Nabi Muhammad SAW, akan dipuji oleh manusia. Bahkan semua ahli menjadikannya sebagai figur akhlak yang mulia. Jika kalian main ke taman bunga yang indah, maka bunga yang paling indahlah yang bakalan dipetik terlebih dahulu.
Kalau sudah menganggap diri menuntut kesalahan orang, berarti kita merasa lebih mulia daripada dia. Kita semua punya dosa dan aib, tapi Allah menutupi aib kita. Coba kalau setiap dosa, bau badan kita, malu kita. Makanya kalau urusan dengan Allah, jangan kita menghakimi orang. Tugas saya menyampaikan dan memilih kata-kata dalam menyampaikan hal yang menenangkan hati. Kita memberi nasihat, nampaknya, kalau bisa jangan seperti ini, lebih baik. Memilih kata yang bisa menenangkan. Kalau diterima, syukur. Jika tidak diterima, sudah selesai tugas. Daripada kita melarang orang, kita berikan pengganti. Ini nggak boleh, ini haram. Lalu solusinya apa? Namanya anak muda. Kita beri pengganti. Jangan memandang mereka dengan pandangan buruk, pandang mereka dengan sayang, kasihan, dan doakan. Belajar mengenai Islam dari Islam itu sendiri, jangan belajar Islam dari perilaku orang. Belum tentu saya menjadi contoh, tirulah Nabi Muhammad SAW. Yakini tidak bakal tertipu dengan Islam. Sebenarnya, prinsip Islam menyampaikan yang baik. Tapi caranya kembali pada masing-masing. Akhlak. Jangan pandangi wanita yang belum berjilbab, jangan pandangi dia buruk. Barangkali dia punya 2 rakaat tahajud di sisi Allah. Bisa terampuni dosanya oleh Allah. Kita harus bisa belajar pasrah diri kepada Allah. Jangan kita hanya berbicara seperti di iftitah kita, tapi mana buktinya? Salatku, matiku dan hidupku untuk Allah. Allah tidak menerima dari ucapan saja. Setiap saya masuk jamaah, saya ucapkan, dengan nama-Mu ya Allah, saya menghadapi jamaah. Gerakan hati dan lidah saya untuk menyampaikan yang terbaik. Karena saya tidak punya ilmu apa-apa. Hei, kamu gak bakal diampuni oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, di situ Allah marah. Apa yang menjadikan dirinya Tuhan. Aku ampuni dosanya dan aku hapuskan kebaikanmu. Jangan main hukum, kita semua punya dosa. Jangan pernah sungkan untuk menerima masukan orang dan meminta maaf. Tidak cukup kita hanya berbicara dan retorika dalam mengungkapkan cinta, tapi wujudkanlah dalam perilaku. Kemuliaan akhlak adalah inti daripada agama. Banyak orang mengaku cinta Nabi, tapi apakah perilakunya seperti Nabi? Saya mempercayai satu hal, tidak ada sesuatu yang terjadi kebetulan. Seperti kata Umar bin Khattab bahwa kita lari dari takdir ke satu takdir lainnya. Emosi dan marah tidak akan mengubah apapun yang sudah terjadi, justru akan menimbulkan musibah jauh lebih besar. Tidak ada satupun kata keluar kecuali Allah izinkan. Kita harus belajar pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sepanjang apapun kegelapan kesaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, insya Allah, akan datang suatu saat matahari adil. Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, like dan komen video ini. Silahkan request di kolom komentar kata-kata tokoh yang ingin Anda dengar.